Pagi-pagi pulang sanju, kadang pulang malam. Anak awak nak sembahyang, nak beribadah, nak solat. Nanti kita mati, anak 10 orang, lalu dipanggil anak nan 10 tu. Kita dibaringkan di masjid, dipanggil mana anak 10 tu, nan insinyur, nan hebat, nan gagah, nan pejabat. Tapi tidak diajarkan dia ilmu agama. Tolong solatkan, iku apa aku nambah kureh, makanya anda jadi orang sukses. Tolong solatkan bapakmu. Anak 10 tidak pandai satu pun mensolatkan bapaknya. Malang kita. Jadi jangan hanya sibuk mengisi lambung anak dengan makanan bergizi, sate, cang padi, sayur-sayuran, tapi lupa mengisi dadanya dengan iman, dengan ibadah. Rugi kita punya anak 10. Tidak ada nama doa untuk awak cialah dalam kubur. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Hadirin jemaah ibadah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali melalui mimbar ini, khatib tanpa bosan-bosannya mengajak kepada kita semua, termasuk kepada pribadi khatib sendiri, untuk marilah selalu kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita kepada jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah atas seluruh nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah juga menitipkan kemampuan untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat itu baru takana kalaulah kurang. Sehat itu baru taraso kalau sakit. Tapi ketika sehat tak taraso nikmat sehat. Lah sakit baru takana nak sehat. Maka tidak sedikit banyak orang ketika sehat tidak merawat tubuhnya dengan baik. Waktu sakit baru takana nak makan buah, nak makan sayur. Waktu sakit baru takana nak olahraga. Tapi ketika sehat nyoba tanggang, minum minuman keras, tidak menjaga kesehatan, tidak menjaga pola makan. Karena apa yang masuk ke dalam kerongkonganmu, itulah yang akan menjadi ciri kesehatanmu. Kalau masuknya nan baik-baik, nan sehat-sehat, insyaAllah akan menjadi efek terhadap tubuh awak. Hadirin
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup itu berganti-ganti. Ada saatnya kita menjadi anak, ada pula saatnya kita menjadi bapa. Ada saatnya kita menjadi cucu, ada saatnya kita menjadi kakek dan nenek. Ada saatnya menjadi menantu, ada pula saatnya menjadi mertua. Jadi diko baputa. Dan kita tidak selamanya dengan anak kita, sebagaimana kita juga tidak selamanya dengan bapak kita. Dulu bapak kita meninggalkan kita, nanti suatu saat kita akan meninggalkan anak awak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Jadi awak kalau punya anak berlima, berenam, bertujuh, bertiga, nyu tak selamanya selama dengan awak. Kalau ndak awak meninggal nyu ninggal awak. Sebagaimana kita punya orang tua, ndak selamanya orang tua dengan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang sakironyo meninggalkan di belakang mereka generasi nan lama yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Kata Allah, hendaklah awak takut meninggal di belakang awak generasi nan lama, anak awak berlima, berampek, bertujuh, 8, 10, awak pai nyulama. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan kata yang benar. Apa lemahnya? Lamah kepala, lamah ilmu, tak punya kepandaian. Hidup kalau lemah ilmu, bodoh, jangankan orang lain, keluarga saja memandang rendah kita. Pai rape, tengoklah, sehingga ada kata motivasi. Apa itu? Bodoh itu, jangankan orang lain, keluarga sendiri saja memandang rendah diri kita. Celilah orang kalau bodoh dipanggil rape, bicara ke orang je ndak ngalunya tu. Sekolah indak, pandai indak, orang lo diajari. Kakak merendahkan kita, keluarga merendahkan kita, masyarakat merendahkan kita. Maka kalau ingin anak awak dipandang orang membangkit batang terandam, apa yang diberikan kepadanya? Buat kuat otaknya dengan ilmu pengetahuan. Jadi jangan ragu menyekolahkan anak tinggi-tinggi, karena ilmu itu adalah investasi jangka panjang. Kalau anda ada giahkan ada masanya. Tapi kalau pendidikan diberikan kepada anak, karena tidak ada ilmu itu, menjadi basi. Belum ada orang baku pak bodoh pak, yo ambo lah lama jadi guru, jadi ilmu ambo tu lebih. Makin banyak ambo agin karena ambo makin habis ilmu ambo. Nah ada ilmu itu makin dibagi makin tajam dia. Tapi uang makin dibagi makin kurang dia. Maka khawatir kita dengan anak-anak kita. Jadi jangan ragu menyekolahkan anak setinggi mungkin, karena itu adalah investasi jangka panjang. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mangkek derajat orang yang berilmu, orang yang beriman dan berilmu. Lalu apa lagi yang dikhawatirkan untuk anak kita? Lamah dadu, alamah dadu, ndak beribadah, ndak solat, malu kita dan rugi kita. Kerja pagi sampai sanju, pagi sampai sanju, pagi pulang sanju, kadang pulang malam. Anak awak nak sembahyang, nak beribadah, nak solat. Nanti kita mati, anak 10 orang, lalu dipanggil anak 10 tu, kita dibaringkan di masjid,
Dipanggil, mana nan 10 tu? Nan insinyur, nan hebat, nan gagah, nan pejabat. Tapi tidak diajarkan dia ilmu agama. Tolong solatkan. Iku apa aku nambah kureh. Makanya anda jadi orang sukses. Tolong solatkan bapakmu. Anak 10 tidak pandai satu pun mensolatkan bapaknya. Malang kita. Jadi jangan hanya sibuk mengisi lambung anak dengan makanan bergizi, sate, cang padi, sayur-sayuran, tapi lupa mengisi dadanya dengan iman, dengan ibadah. Rugi kita. Punya anak 10, tidak ada nama doa untuk awak cialah dalam kubur. Awak diasik dia malaikat, tidak ada nama kirim. Tidak ada yang mengangkat tangan kepada Allah, ya Allah ampuni dosa ayah hamba. Tidak ada yang mengangkat tangan, ya Allah lapangkan kuburan ayahmu. Tidak ada yang mengangkat tangan, ya Allah karuniakan cahaya di dalam kubur bapakku, di dalam kubur ibuku. Malang kita. Maka ilmu perlu diisi, dada juga perlu diisi. Makanya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 133, bagaimana pesan Nabi Yakub kepada anaknya. Jadi pesan ke anak tu bukan hanya besok rumahku jago elok, tu parak tu jangan gaduh-gaduh awak bagi, tu oto tu begini. Jangan itu saja. Apa pesan Nabi Yakub? Surah Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada'a iz hadara Yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kamu menjadi saksi ketika maut datang kepada Nabi Yakub? Lalu Nabi Yakub berkata kepada anaknya, apa pesan Nabi Yakub ketika beliau akan meninggal dunia? Ma ta'buduna min ba'di. Wahai anakku, kalau meninggal ya besok, apa yang engkau akan sembah? Ma ta'buduna min ba'di. Kalau awak pasalnya dah mata budu do, mata kuluna min ba'di. Anak kalian makan besok. Apa pencarian kalian besok? Lalu apa kata anak Nabi Yakub? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Tuhan yang disembah oleh Ibrahim, oleh Ismail, oleh Ishak, itu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Kepala diisi, dada diisi. Apalagi supaya anak kuat? Motivasi. Lagi dorongan anak tu. Jangan orang tu merendahan anak. Ang bodoh mah, ang pandi mah. Beri motivasi. Ada anak lemah menjadi kuat karena motivasi dari orang tua. Tapi ada anak kuat menjadi lemah karena rendahan, karena tidak ada motivasi dari orang tua. Awak ku sialah, awak ku orang bansik, awak ku orang nak pandai, jangan cita-cita tinggi mana, nak jadi orang ke awak ku sialah, merendahkan. Tapi ada anak rendah, anak miskin menjadi kuat karena motivasi dari orang tuanya. Awak harus bangkit. Apa yakin engkau bisa? Apa yakin pasti engkau akan membangkitkan batang terendam? Kita boleh miskin, tapi sukses bukan hanya milik orang kaya. Orang miskin pun berhak untuk sukses. Sukses bukan milik orang gagah. Sukses juga milik orang yang tidak gagah. Sukses bukan hanya milik anak konglomerat, tapi sukses juga milik anak yatim piatu. Semua orang punya hak menjadi sukses. Tapi orang yang tidak akan pernah menjadi sukses itu adalah orang malas. Ada orang bentuknya pendek bisa jadi sukses. Ada ucok baba di Medan sukses juga walaupun bentuk fisiknya rendah. Ada orang tidak gagah bisa juga jadi sukses asalkan punya potensi. Sule itu tidak gagah-gagah, nah sukses juga deh. Sukses itu milik semua orang, tapi sukses bukan milik orang pemalas. Maka lihat di dalam surah Yusuf ayat 87. Wala tai'asu min rauhillah
Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya orang yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang kafir. Motivasi nak tu. Ada orang kalau kurang motivasi, merantau seminggu, pengana nak pulang saya. Di malu kah sukses tu? Ada masalah seketik, tak tahu hidup di rantau. Tapi ada orang dimotivasi merantau. Apa motivasinya? Pantang pulang sebelum sukses. Ada masalah, apa prinsipnya? Dimanapun hidup ada masalah. Di rantau ada masalah, di kampung ada masalah. Masalah untuk dihadapi. Punya motivasi. Menikah ada masalah, tidak menikah ada masalah. Kalau pemadam kebakaran prinsipnya pantang pulang sebelum padam. Kalau orang merantau prinsipnya bagaimana? Pantang pulang sebelum sukses. Punya motivasi. Tidak sedikit banyak orang menjadi sukses di rantau. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia itu dihargai orang hanya karena 3 saja. 1, karena pangkat. Kalau punya pangkat, orang tunduk-tunduk saya kawan. Anak harus dimotivasi. Dia harus menjadi orang sukses. Celilah orang kalau pangkat, pintu berbukaan, jalan disambut, pakai tari piring oleh. Kalau berpangkat, bicara dengan bawahan, kata bawahan, siap, siap, siap pak, siap bos. Kalau punya pangkat. Yang kedua, kenapa dihargai orang? Karena ini harta. Sehingga Jack Ma berkata, tidak sedikit banyak kalau orang kaya datang, orang siap tunduk-tunduk. Walaupun kadang-kadang dia salah, tapi dia pitih banyak. Sogan awak nyurang kayu. Apa kata Jack Ma? Kalau orang sukses, kentut pun menjadi bijak. Tapi kalau orang miskin, orang sukses itu kentut aja terasa bijak. Tapi kalau kita miskin, apapun yang dilakukan salah saja. Maka jemaah yang dimuliakan Allah SWT, motivasi anak kita. Yang ketiga, kenapa dihargai orang? Karena ilmu. Kenapa Ustaz Abdul Somad kemana-mana disambut orang? Karena ilmunya. Maka wariskan kepada anak kita. Kalau tidak ilmu, dia harus memiliki salah satu. Mudah-mudahan biarlah payah tibu dewa, tapi tibu di anak menaikkan, ibarat berkata orang, membangkit batang tarandam. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum tuflihuna wa turhamun. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, wahai Ali, engkau pilih ilmu atau pilih harta? Maka Ali memilih ilmu. Kenapa pilih ilmu? Karena dengan ilmu dapat harta. Tapi dengan harta belum tentu dapat ilmu. Kau banyak anak-anak yang disekolahkan yang diutamakan harta, penting onda gagah, belanja banyak. Bukan pergi sekolahnya, pergi malala. Mudah mencari harta dengan ilmu. Tengoklah orang kalau berobat, apa sakit, oh begini-gini, karena itu 300.000. Padahal kalau mencari ilmu dengan tenaga, itu 300.000. Itu kalau jadi buruh bisa di 2 hari itu. Dia hanya konsultasi 5 menit, 10 menit. Kenapa mahal? Ilmunya mahal. Ini pentingnya ilmu. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka paculah anak-anak kita. Biarlah dia wak susah, mudah-mudahan tibu di anak
menjadi anak yang lebih baik daripada diri kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.